Contoh soal 6. Penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Ini adalah prinsip penilaian otentik sebagai A. Keeping track, B. Checking up, C. Finding out, D. Summing up, E. Finding in. Pembahasannya tadi sudah dijelaskan kalau checking up itu adalah penilaian harus mampu mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi untuk contoh soal 6 ini jawabannya adalah B. Checking up. Contoh soal 7. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi. A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial, E. Budaya. Pembahasannya, yang pertama ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Contohnya, menguasai karakteristik peserta didik, kemudian menguasai teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik, dan mengembangkan kurikulum. Kemudian yang kedua adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materi tersebut, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Yang ketiga ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian itu adalah kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru, yang kelak harus dimiliki dan memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpantul dalam perilaku sehari-hari. Dan yang terakhir ada kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial ini adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Jadi, untuk contoh soal 7, ini jawaban yang paling tepat adalah yang D, kompetensi sosial. Contoh soal 8. Media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan globe, D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, E. Gambar candi. Pembahasannya, media pembelajaran itu merupakan alat bantu pembelajaran yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Nah, media pembelajaran ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman materi pembelajaran. Sehingga dari opsi jawaban di atas, video kisah Ken Arok dan Ken Dedes ini merupakan media pembelajaran yang paling tepat. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes. Contoh soal 9. Jika ingin membangkitkan rasa ingin tahu dan gemar membaca, maka cara efektif yang akan Anda lakukan adalah A. Diajak ke perpus rutin dan membuat mading poster. B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. C. Kegiatan membaca rutin setiap pagi sebelum masuk ruangan dan membuat majalah dinding. D. Memajang hasil karya puisi siswa. E. Lomba menulis naskah drama. Pembahasannya, cara membangkitkan rasa ingin tahu itu ada 5. Yang pertama, melatih berpikir terbuka dan belajar. Yang kedua, melatih ketelitian. Yang ketiga, membangkitkan bertanya. Yang keempat, menghindari pembelajaran membosankan. Dan yang kelima, belajar meneliti atau eksperimen. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Diajak ke laboratorium sains dan mencari literatur tentang sains. Contoh soal 10. Membuat anyaman merupakan penilaian A. Kinerja,
B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Pembahasannya, membuat anyaman merupakan pekerjaan yang menghasilkan hasil produk. Produknya berupa anyaman. Jadi, penilaian yang paling cocok adalah penilaian produk. Karena penilaian produk ini merupakan kegiatan menilai suatu proses pembuatan dan kualitas hasil dari suatu produk tertentu. Penilaian produk dapat menstimulus peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya menghasilkan sebuah karya. Contohnya, membuat kerajinan, karya sastra, laporan eksperimen, menciptakan tarian, lukisan, dan lain-lain. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang B, penilaian produk.